konsep patologi sel dan jaringan. Kemarin kita berbicara tentang konsep patologi sendiri, ya. Jadi kita sekarang menuju ke yang mempelajari terkait patologi sel dan jaringan. Yang kemarin kan sempat kita singgung bahwa patologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit akibat perubahan sel dan jaringan. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana perubahan yang terjadi akibat sebuah penyakit yang membuat adanya perubahan di dalam sel dan jaringan. Oke, seperti biasa, kalau saya ada memberikan tujuan pembelajaran, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyimpulkan mekanisme adaptasi sel. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyimpulkan kematian, kerusakan sel dan jaringan. Nah, kita tadi judulnya adalah konsep patologi sel dan jaringan. Nah, terkait hal tersebut, konsep patologi terkait sel dan jaringan, ternyata ada kita pelajari, yaitu mekanisme adaptasi sel. Oke. Mekanisme adaptasi sel. Nah, kenapa kita perlu pelajari adaptasi? Apa kaitannya dengan patologi sel dan jaringan? Itu dulu. Jadi, saya ulang. Kita kan tadi judulnya adalah patologi sel dan jaringan. Ternyata tujuannya di sini kita mempelajari mekanisme adaptasi sel. Apa hubungannya patologi sel dan jaringan dengan mekanisme adaptasi sel? Akibat mungkin dari yang lain, kenapa kita sampai mempelajari mekanisme adaptasi sel? Adaptasi apa? Adaptasi itu penyesuaian. Penyesuaian. Ya, penyesuaian. Nah, ternyata patologi sel dan jaringan kita harus belajar dulu penyesuaian selnya. Kenapa harus belajar penyesuaian? Karena kita ketahui patologi itu adalah penyakit perubahan, ya. Nah, perubahan tersebut ternyata yang membuat sel itu beradaptasi. Jadi perubahan lingkungan di dalam tubuh kita, ya, membuat sel-sel kita itu akan beradaptasi akibat adanya perubahan tersebut. Perubahan tersebut bisa jadi terkait dengan adanya sumber atau agen infeksi yang masuk. Oke. Contohnya, kita terserang, ya. Mekanisme yang terjadi adalah reaksi tubuh kita mengalami bersin. Nah, bersin itu adalah proses adaptasi sel terkait agen infeksi yang masuk. Nah, maka dari itu kita harus pelajari adaptasi sel, ya, untuk menuju kita memahami bagaimana patologi sel dan jaringan itu bisa terjadi, ya. Kalau patologi sampai terjadi akan menginfeksi sel kita, itu akan menyebabkan kematian, kerusakan pada sel dan jaringan. Tapi kalau sel kita mampu beradaptasi, sel kita tidak akan mengalami kematian. Dia akan membuat kita sembuh dan kebal terhadap penyakit tersebut. Kalau sel kita mampu beradaptasi. Ya, makanya dua tujuan pembelajaran ini saling berkaitan. Kalau dia mampu beradaptasi, berarti kita mampu bertahan hidup. Kalau dia tidak mampu beradaptasi sel kita, maka dia akan mengalami kematian, bahkan seseorang itu akan mengalami kematian. Paham sampai sini? Adaptasi sel, ya. Adaptasi sel ini pengertiannya bahwa adanya perubahan reversibel dari jumlah, ya, ukuran, fenotip, aktivitas metabolit atau fungsi sel dalam memberikan respon terhadap perubahan. Oke. Kalimat dari adaptasi tadi yang ini
ini adanya perubahan lingkungan yang membuat sel itu mau tidak mau dia akan menambah jumlah, ya. Terus menambah ukuran, ya. Jumlah dan ukuran sudah bisa bedakan toh? Kalau jumlah, kalau ukuran besar atau kecil. Kalau fenotip, masih ingat? Apa fenotip? Kemarin kita belajar hukum Mendel. Apa itu fenotip? Lupa. Apa? Bahwa satu gen. Kan ada fenotip, ada genotip. Karakteristik apa? Genotip juga karakteristik. Gimana? Ya, fisik, yaitu yang bisa diamati. Ya, fenotip itu adalah yang bisa diamati. Jadi, adaptasi sel ini akan membuat perubahan fisik terhadap sel kita, yaitu disebut dengan fenotip. Oke. Terus ada aktivitas metabolit dan atau fungsi sel, ya itu akan mengalami perubahan. Nah, contohnya orang yang demam, apa perubahan fisiologis? Karena ada perubahan di tingkat sel, metabolisme sel itu terganggu sehingga mau tidak mau sel beradaptasi dengan melakukan namanya homeostasis, yaitu untuk penyesuaian suhu lingkungan. Oke, ingat, saya ulang, adaptasi adalah perubahan yang reversible dari jumlah, ukuran, fenotip, aktivitas metabolit atau fungsi sel karena adanya perubahan lingkungan. Ya. Terus ternyata adaptasi sel ini ada dua. Yang pertama adalah adaptasi fisiologis dan adaptasi patologis. Fisiologis itu merupakan respons sel, ya, respons sel terhadap stimulus normal oleh hormon atau mediator kimia endogen. Misalnya, yaitu pembesaran payudara dan uterus selama kehamilan akibat pengaruh hormon. Jadi intinya dari adaptasi fisiologis ini adalah yang memicu dari dalam tubuh kita. Oke? Dari dalam tubuh kita itu ada yang berperan untuk memicu perubahan tersebut. Ya. Apa yang berperan? Yaitu hormon. Kemarin kalau tidak salah yang IBD mata kuliah biomedik dasar pelajari anatomi fisiologi ya. Nah, contoh dari pembesaran payudara ini apa yang berperan? Hormon apa yang berperan? Sudah belajar kan? Belum. Sistem endokrin sudah belajar. Iya, sudah. Oke. Artinya endokrin berarti kan kelenjar-kelenjar yang pasang keluarnya hormon. Nah, ada pelajaran ini pembesaran payudara. Kira-kira apa yang memicu sampai dia besar? Hormon apa? Apa? Dengan pembesaran uterus. Uterus tahu? Ya. Uterus tahu atau tidak? Siapa dapat A? Tanggung jawab ini nilainya dapat A. Kalau saya yang berikan nilai A sudah ambil nilai dewa itu. Dia sudah paham, sudah hatam. Apa uterus? Nah, yang lain gimana dia? Kan belajar kemarin belajar sistem reproduksi tidak? Iya. Harusnya kan sudah tahu. Makanya syarat mata kuliah ini adalah IBD. Karena banyak istilah-istilah seperti ini. Oke, kembali. Adaptasi fisiologis adalah yang memberikan perubahan dari sel itu adalah adanya stimulus normal oleh hormon yang memang berasal dari dalam tubuh kita. Oke. Nah, pertanyaan saya di sini adalah contohnya pembesaran payudara dan uterus atau rahim. Ya, apa yang memicu hormon apa yang memicu sehingga terjadi pembesaran payudara dan uterus? Apa?
Insulin itu fungsinya apa kalau insulin? Kalau insulin itu adalah menetralkan glukosa di dalam darah. Nah, yang berperan tadi ada setelah estrogen dan progesteron. Ya, estrogen dan progesteron. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan, ya, maka hormon progesteron itu juga akan membuat dinding sel uterus itu akan mengalami keruntuhan atau keruntuhan, yaitu sehingga wanita mengalami menstruasi. Jadi, saya ulang, contoh ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Saya tidak menjelaskan bagaimana dia bisa membuat itu menjadi pembentuk dari darah besar peranannya. Itu sebenarnya terkait kemarin yang mengajarkan fisiologi. Ya, kenapa? Apakah estrogennya bertambah atau progesteronnya bertambah? Oke, ini pada wanita. Kalau pada laki-laki apa yang berubah? Suara. Oke, apa yang membuat suara laki-laki berubah? Apa bahasa namanya jambul? Jambul ini tidak? Iya. Apa yang namanya ini? Apa anatominya namanya? Sendiri yang bilang mahasiswa tingkat 1 ini sudah diajar berapa kali, tapi tidak paham. Mana kalau dokter nanti bilang itu ada yang sendiri yang begitu di grup sendiri. Ya, cuma saya mau respon kembali lagi sama dosen-dosen tersebut yang ajar. Ya, itu dosen tersebut kan yang mengajarkan. Apa yang buat? Apa bromeliad? Jelasannya apa? Jantung. Apa fungsinya jantung itu bromeliad? Pelindung laring di belakang. Itu sebagai pelindung dia. Iya. Ya. Apa? Jantung. Jantung tikus. Suara. Nah, itu biasanya yang berhubungan dengan tiroid. Iya, tiroid dan Tiroid. Ya. Nah, itu yang memicu perubahan suara pada laki-laki. Oke, selain itu banyak lagi, ya, yang membuat perubahan, ya, bisa tumbuhnya bulu dada sama laki-laki itu akibat juga stimulus hormon. Oke, nah itu disebut dengan adaptasi fisiologi. Karena apa? Dia harus beradaptasi. Lalu mungkin masih anak-anak belum aktif hormon tersebut. Ketika dewasa, ternyata di dalam tubuh kita sudah aktif itu hormon. Mau tidak mau, sel kita harus menyesuaikan dengan hormon tersebut. Harus itu berdampingan. Makanya apa yang terjadi yaitu adanya jumlah sel atau ukuran sel juga bisa bertambah. Oke. Ya, adaptasi fisiologi. Intinya adaptasi fisiologi berasal dari stimulus yang normal di dalam tubuh kita yang berkaitan dengan hormon. Oke. Terus adaptasi patologis. Adaptasi patologis yaitu respon terhadap stres. Oke. Yang memungkinkan sel untuk menyesuaikan struktur dan fungsi sehingga dapat menghindari bejas. Oke. Kalimat ini, stres di sini adalah akibat dari masuknya agen infeksi. Ibaratkan di kelas ini diserang terus sama dosennya dengan tugas. iya. Stres apa tidak? Makanya sama dengan sel kita. Dia diserang terus dengan mikroorganisme
sehingga dia stres. Tetapi mau tidak mau dia harus beradaptasi. Sama dengan kalian, berarti kalian harus beradaptasi. Ya, jadi kalian harus beradaptasi, yaitu dengan menyesuaikan struktur dan fungsi. Dia merubah strukturnya, dia merubah fungsi selnya. Berarti kalian juga harus merubah. Apa yang dirubah? Agar yang supaya tidak stres, kalian harus merubah cara belajar kalian. Manajemen waktu diri kalian itu perlu. Ya, karena banyak mata kuliah itu banyak tugas. Jadi manajemen waktu kalian itu perlu. Jadi harus pintar manajemen waktu kalian. Kalau di saat kapan kalian tidak mampu manajemen diri sendiri, kalian akan mengalami kehancuran. Kalian bisa jadi akan keluar dari kampus itu. Kalau tidak mampu beradaptasi. Masuk logika tidak? Masuk. Sama dengan kita. Ya. Apalagi kalau dia di kelas ini sering menyendiri, ya, menyendiri, tidak berbagi sama temannya, tidak bertanya sama temannya, bebannya dipikul sendiri, tugas-tugasnya itu dipikul sendiri, sehingga dia diam-diam saja, ya. Makanya saya sarankan itu hiduplah kita bukan individualis, ya, tapi bersama-sama hidup berkelompok untuk memecahkan masalah stres tersebut. Kalau yang tidak tahu terkait materi, silakan bertanya lagi sama temannya. Kalau memang masih malu, bertanya sama dosennya. Supaya kalian tidak mengalami jejas. Jejas ini adalah kehancuran atau kematian sel. Ya, jadi kalau adaptasi patologis ini sumbernya adalah dari eksternal tubuh kita. Ya, kalau yang fisiologis ini adalah dari dalam. Kalau patologis ini dari luar yang menyerang terus sel kita. Ya, yang membuat sel kita mau tidak mau harus beradaptasi, menyesuaikan dulu bentuknya. Kalau dia sudah mampu mengamankan serangan tersebut, dia akan kembali semula selnya. Supaya tujuannya sel itu tidak mengalami kematian. Oke, sebelum saya masuk ke sini ada pertanyaan terkait adaptasi tadi. Antara adaptasi. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bagian ada pertanyaan. Nah, kenapa ini hanya adaptasi sel, tidak ada adaptasi jaringan? Kalian bisa jawab. Tidak ada korupsi. Ya, kenapa saya tidak jelaskan jaringan? Karena yang menyusun jaringan tersebut adalah sel sendiri. Ya, jadi kalau satu sel saya terganggu, maka jaringan tersebut akan bisa jadi terganggu. Sama, dia akan berefek sendiri. Ya, contohnya adalah yang terkena cacar. Oke, cacar itu terkenanya di mana? Kulit itu tersusun dari apa? Jaringan epidermis. Ya, jaringan epidermis itu tersusun dari sel. Nah, kalau satu sel terserang, maka yang kelihatan rusak apa? Jaringan atau selnya? Oke? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke respon. Ya, kita tidak dari adaptasi pengertiannya, sekarang ada respon. Ya. Respon yang pertama ada nama hipertrofia. Hipertrofia
ini merupakan meningkatnya ukuran sel. Oke, jadi kata kuncinya adalah meningkatnya ukuran sel. Kembali lagi ke proses adaptasi. Tadi kan ada jumlah, ada ukuran. Nah, hipertrofia itu yang meningkatnya ukuran sel, yang mengakibatkan organ bertambah besar. Organ ini terdiri dari apa? Jaringan. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau organ kan kalian tahu pasti. Yang menyusun organ itu adalah jaringan. Nah, di sini jaringan tersebut akan bertambah besar akibat meningkatnya ukuran sel. Jadi hipertrofia itu merupakan yaitu meningkatnya ukuran sel yang mengakibatkan organ bertambah besar. Oke. Hipertrofia dapat terjadi secara fisiologis ataupun patologis. Ya. Dan disebabkan oleh kebutuhan fungsional yang meningkat atau stimulasi faktor pertumbuhan atau hormonal meningkat juga. Makanya yang saya jelaskan tadi, dia anak-anak, ya wanita yang masih anak-anak itu hormon estrogen dan progesteronnya itu belum aktif. Nah, ketika dia menginjak dewasa, hormon tersebut mulai aktif. Dan mau tidak mau itu adanya perubahan fisiologis, yaitu wanita tersebut akan mengalami perubahan fisik. Oke, contoh yang tadi adalah pembesaran uterus. Ya, kita amati dulu gambar A. Oke, kira-kira uterus yang normal yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang kanan? Ini gambar A semua ini. Kiri, Pak. Yang uterus yang normal mana? Yang kecil atau yang besar? Uterus yang kecil ini adalah uterus yang normal. Oke, keterangan di gambar. Ya, gambar A adalah gambar makroskopik. Oke, uterus normal itu sebelah kanan, ya, dan uterus gravid itu sebelah kiri. Yang diangkat setelah pendarahan postpartum. Jadi ini gambar foto asli. Ya, orang mengalami pendarahan itu diangkat dan difoto rahimnya. Nah, ini pembesaran ini kan normal, ya. Ini uterus yang postpartum, di pendarahan, diangkat, uterusnya besar sekali. Apa yang menyebabkan pembesaran? Ini kan tadi terdiri dari jaringan. Ya, organ ini terdiri dari jaringan. Ini jaringan semua. Ya. Apa yang membuat besar? Yaitu ukuran sel. Yang mana sel yang normal? Yang kecil, yang mana kecil ini? Sebelah kiri atau kanan? Oke, yang B. Ya. Ini gambaran mikroskopik sel dari uterus. Kemarin kita sudah pengamatan bagaimana struktur sel hewan. Ya, sel hewan itu kayak serat-serat. Sedangkan sel tumbuhan itu berbentuk, ada yang kayak berbentuk persegi 6, persegi susunan batu bata, ya. Sedangkan kalau sel hewan itu sama dengan sel manusia, ya, dia hanya serat-serat seperti otot. Nah, gambaran ini yang B ini adalah kondisi sel uterus normal. Oke. Terus yang gambar C ini adalah gambaran uterus dari sini secara mikroskopik. Ini ukurannya selnya membesar. Ya. Selnya membesar. Ini kan kecil-kecil selnya. Ini seperti kita lihat yang plastik kita tarik. Ya. Sehingga terlihat seperti ini. Itu adalah peningkatan ukuran sel. Itu contoh dari hipertrofia. Hipertrofia itu adalah peningkatan ukuran sel. Ya.
Ada dua, fisiologis dan patologis. Yang saya berikan contoh ini adalah fisiologis. Yang patologis, ya, patologis di sini berkaitan dengan penyakit hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh apa? Stres. Kalian mengalami hipertensi di kelas ini? Nah, berarti kalian bisa menjelaskan secara ilmiah. Hipertensi itu disebabkan adanya pembesar. Oke, kembali lagi ke anatomi. Miokardium itu apa? Jadi, anatominya membesar. Apa miokardium? Apa? Jantung. Oh, jantung. Nah, ini tidak. Nah, saya tadi pembukaan saya lihat. Miokardium itu apa? Jantung. Otot jantung. Di sini penjelasan yang pertama, miokardium yang menerima peningkatan beban. Oke. Yang berkepanjangan, misalnya seperti pada keadaan hipertensi atau dengan katup yang menyempit. Jadi kalimat yang pertama ini adalah menceritakan bagaimana miokardium itu mendapatkan beban dengan adanya penyempitan katup. Ya, katup yang dimaksud di situ adalah di jantung, di miokardium sendiri ini, ya, yaitu saluran darah. Ya, darah itu kan ada salurannya. Di otot tersebut seperti selang, ya, ada lubangnya. Ya, ada lubangnya. Sehingga yang sebelumnya mungkin katup tersebut orang mengalaminya, ketika dia mengalami penyempitan, otomatis otot itu akan bekerja keras. Kenapa sampai otot jantung bekerja keras? Yang memompa darah apa? Jantung memompa darah? Iya. Oke. Ini misalkan tangan saya, ya. Tangan saya, apakah seperti ini bisa bergerak? Yang bergerak itu apa? Jadi jantung itu yang menggerakkan, yang memompa adalah otot. Iya tidak? Iya. Kita kalian pegang, oke, pegang, kalian pernah pegang golok yang alat atau alat pompa lah. Iya. Alat pompa tersebut apakah bisa bergerak sendiri kalau tidak ada tekanan? Makanya jantung itu ditekan dengan miokardium. Ya, sehingga jantung tersebut berdetak. Oke, kembali di sini. Nah, miokardium ini akan bekerja keras memompa jantung. Sedangkan misalkan ya, kalian tiup balon dengan yang lubang kecil dibandingkan dengan yang lubang yang besar, mana lebih mudah? Yang kecil atau besar? Kecil. Iya, ditiup. Hah? Iya. Yang saya bilang adalah lubangnya ya. Iya. Oke. Lubangnya itu yang mudah ditiup untuk memasukkan angin, yang kecil atau besar. Kecil. Kecil. Kalau kecil kok tambah kuat. Kalau kau kecil, lubang kecil itu mulut tambah besar.
Jantung menggunakan itu tidak. Oke, yang saya logikakan adalah balon yang kita pakai ini. Kalian ada pernah lihat balon yang kecil yang ukuran jari, loh? Ya. Ya, yang ukurannya dengan paku. Ya. Yang membuat Anda setengah mati menurut yang balon kecil atau besar? Balon kecil bukan dibantu dia. Kan tidak, yang balon kecil lubangnya besar atau kecil? Kecil. Oke, yang saya tanya yang kalian menunjuk setengah mati yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Yang mati besar kecil kan? Oke, begini saya. Bagaimana? Besar. Yang besarnya setengah mati. Hah? Yang besarnya setengah mati. Bukan masalahnya sampai balon itu besar. Bukan ya, bukan masalahnya kita tiup balon itu sampai besar. Tapi yang cara kerjanya yang kita mau lihat. Yang setengah mati ditiup itu adalah balon kecil. Lubangnya yang kecil. Ya. Kenapa? Lubang yang kecil itu pasti angin yang masuk juga kecil. Nah, lubang yang besar itu pasti angin yang masuk adalah besar juga. Sama dengan jantung ini. Kalau di bagian dalam ya saluran ini dia kecil, maka otot tersebut akan lebih kerja keras untuk memompa supaya darah tersebut segera harus beredar. Itu logikanya. Nah, ini otot jantung yang normal. Diiris secara melintang, diamati di mikroskop. Ini seperti ini salurannya. Ya. Terus kalau dia sudah bekerja keras mendapatkan tekanan, ya, kembali kita ke kalimat yang kedua. Miokardium beradaptasi dengan penambahan ukuran sel. Oke. Dan akhirnya seluruh jantung untuk menghasilkan peningkatan tekanan kontraktil yang dibutuhkan. Oke. Jadi akibat katup yang semakin menyempit, ya katup jantung, ya di mana untuk pintu dan keluar masuknya sirkulasi darah, dia semakin menyempit. Miokardium itu akan bekerja keras untuk memompa jantung. Nah, pekerjaannya dia ini selalu berkepanjangan akibat katup tersebut, sehingga miokardium ototnya tersebut akan beradaptasi dengan penambahan bukan penambahan ya, ini adalah pembesaran ya, pembesaran ukuran sel. Oke, pembesaran ukuran sel dan akhirnya seluruh jantung untuk menghasilkan peningkatan tekanan kontraktil yang dibutuhkan. Jadi dia beradaptasi miokardium ini dengan membesarkan ukuran selnya untuk memompa jantung lebih maksimal. Yang terjadi apa? Seperti ini. Oke. Secara mikroskopik, lubangnya ini semakin kecil. Nah, makanya ini yang berbahaya. Ketika dia hancur, orang bisa mati. Ya. Kenapa orang bisa mati? Karena tidak ada lagi yang menekan jantung untuk memompa. Nih, ini yang kalau dia bisa beradaptasi, dia tetap jalan itu jantung, tetap berdetak, ya. Tetapi dia kalau tidak bisa beradaptasi, dia akan mengalami jejas. Ya, jejas ini adalah kematian sel. Ini sudah tidak terdapat saluran kecil. Ya, tidak ada lagi yang mendorong jantung untuk berdetak. Sini kalimat yang ketiga, miokardium akan mengalami jejas reversibel apabila penyumbangan arteri terbatas dan gangguan tersebut singkat. Oke. Sel akan mengalami jejas irreversibel. Kalau reversibel ini bisa kembali lagi. Ya. Sedangkan irreversibel ini tidak bisa kembali lagi.
dan kematian sel atau intrak apabila terjadi sumbatan lengkap atau sumbatan yang berkelanjutan. Nah, ini yang digambar. Jadi hipertensi itu akibat dari miokardium beradaptasi, ya, beradaptasi karena ada perubahan di penyempitan katup, ya, penyebabkan di katup sehingga miokardium itu berusaha beradaptasi untuk bisa terus mengubah jantung supaya darah tersebut beredar. Contoh dari hipertrofia patologis. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang respon kedua, yaitu hiperplasia. Hiperplasia itu merupakan penambahan jumlah sel. Oke. Penambahan jumlah sel yang terjadi karena proliferasi sel yang telah mengalami diferensiasi dan pergantian sel. Ya. Dia mengalami penambahan jumlah sel akibat karena proliferasi sel dengan sel tersebut mengalami diferensiasi dan penggantian sel oleh sel punca stem cell dan stem cell. Hiperplasia terjadi apabila jaringan mengandung populasi sel yang mampu bereplikasi. Hal tersebut dapat terjadi bersamaan dengan hipertrofia. Jadi hipertrofia dengan hiperplasia itu bisa saling berdampingan. Ya, kita lihat contohnya. Ya, hiperplasia fisiologis. Di sini ada namanya hiperplasia hormonal. Ya, contoh yaitu di proliferasi epitel di kelenjar-kelenjar payudara saat pubertas dan kehamilan. Ya, di situ akibat hiperplasia hormonal bisa meningkatkan jumlah sel, bisa membuat sel juga bertambah besar. Ya, dua kejadian yang berdampingan. Sedangkan hiperplasia kompensatori itu merupakan keadaan di mana ada jaringan sisa akan bertambah setelah pengeluaran atau hilangnya bagian dari suatu organ. Contoh, ingat ya, jaringan sisa dalam tubuh kita akan bertambah setelah pengeluaran atau hilang atau dihilangkan. Contoh, sebagian organ hati direseksi. Apa itu direseksi? Apa direseksi? Ini apa? Ini apa? Apa direseksi? Pengawasan? Kurang tepat. Apa direseksi? Oke, pengangkatan jaringan. Itu ya.
Tadi yang direvisi adalah pengangkatan jaringan. Tapi di sini contoh saya adalah organ hati. Ya. Organ hati itu apabila terkena kanker, sebelum kanker tersebut menyerang seluruh organ hati, itu lebih baik potong hati. Dia disisakan, ya. Dan hati itu misalkan kanker itu kan dia bertahap, tidak langsung satu kali, ya. Dia bertahap. Apabila hati tersebut memungkinkan untuk dipotong dan diangkat yang kanker, itu bisa. Apabila rusak semua, itu akan digantikan dengan satu orang lagi, yaitu transplantasi pendonoran. Kita berbicara dengan yang reseksi tadi, dipotong. Ya. Jaringan hati tersebut, organ hati tersebut, dia akan kembali tumbuh. Sel hati. Ya. Ingat, sel hati bisa tumbuh. Atau juga yang dicangkok, itu dia bisa melekat kembali. Ya. Sehingga kejadian tersebut, itu proses pemulihan tersebut itu dimulai setelah 12 jam pasca operasi. Ya, sel-sel di hati tersebut dia akan berusaha memperbaiki jaringannya. Ya, memperbaiki jaringannya, dia akan kembali seperti biasa. Pertanyaannya adalah jari kita tidak bisa seperti itu. Ya, jari ada yang terpotong jarinya tumbuh lagi? Tidak. Kenapa? Oh, ya. Ada struktur tulang di jari kita. Ya, ada struktur tulang di jari kita yang tulang itu yang tidak bisa ditumbuh. Makanya juga orang yang di apa namanya? Amputasi. Itu kan kaki tidak bisa tumbuh karena ada tulang yang menguatkan dia. Jadi tulang itu tidak bisa, sel-sel tulang itu tidak bisa meregenerasi selnya. Makanya orang mengalami osteoporosis karena tulang-tulang yang kurang kalsium itu otomatis sel-sel tulangnya itu akan mati perlahan sehingga tidak bisa digantikan kembali. Berbeda dengan jaringan atau organ. Ya, makanya ada istilah transplantasi organ, ginjal, hati, bahkan jantung itu bisa. Karena kenapa? Tidak disusun oleh tulang. Dia sel-selnya ketika disatukan, ya, itu akan menyatu kembali, akan kayak istilahnya itu terlem seperti semula. Karena adanya pembelahan sel. Nah, kalau tulang itu tidak bisa seperti itu. Ya, bisa seperti apalagi kalau yang patah tidak segera dan tidak bisa kembali lagi, itu tulangnya itu yang akan menggesek patahan tulangnya tersebut yang akan menggesek jaringan di kaki kita. Itu yang menyebabkan infeksi. Makanya harus dipotong. Apa? Dia memberita dapat dipercaya kebenarannya. Sudah berhasil atau belum?
Nah, kalau ini saya belum tahu ya. Saya belum tahu kalau bisa di tangan di tangan otak. Ya, tapi kalau organ dalam itu bisa. Ya. Kalau tangan kenapa? Karena ada tulang. Itu pun yang di dalam itu harus memiliki golongan darahnya sama. Ya, itu harus sama. Kenapa? Sama ada respon imun yang bekerja di situ. Kalau berbeda, respon yang pendonor dan yang didonorkan itu akan saling menyerang. Nah, sehingga kalau dia saling menyerang, dia akan merugikan orang yang mendapatkan donor tersebut. Kalau antibodinya dia tidak kuat. Ya, untuk mencegah itu makanya diberi sebelum didonor itu harus dicek dulu golongan darah, sistem kekebalan tubuhnya itu dicek semua. Sama apa tidak dengan yang mau yang menerima. Jadi tidak bisa sembarangan. Oke, kalau kasus itu saya baru dengar karena yang selama ini hanyalah organ. Nah, sama dengan ekor cicak. Ya, ekor cicak itu tidak bertulang. Bisa tumbuh lagi. Berputus, ya. Kalau dia memutuskan ekornya itu, dia salah satu bentuk bertahan dari predator. Ya, oke, dia bisa tumbuh kembali. Oke, yang ketiga, respon yang ketiga ada namanya atrofia. Ya, atrofia ini adalah menyusutnya ukuran sel akibat hilangnya substansi sel. Jadi ini adalah menyusutnya karena substansi yang menyusun sel, organel sel itu mulai menghilang atau hancur, sehingga ukuran selnya akan menyusut. Apabila menyusutnya jumlah sel yang cukup banyak, seluruh jaringan atau organ akan mengecil, ya, menjadi yang disebut dengan atrofi. Ini gambaran apa? Yang mana normal? Yang ini Ya, kalau gambar A ini adalah otak orang dewasa normal. Oke. Gambar B itu adalah atrofia otak pada seorang laki-laki usia 82 tahun. Ya, dengan penyakit namanya aterosklerosis. Apa yang berbeda dari gambar ini? Oke, satu-satu. Warna oke. Kalau bentuk, apa yang mana menyusut? Maksudnya yang bagian mana, atas, bawah? Menyusutnya seperti apa? Bagian apa? Bawahnya ke atas. Oke. Ini penjelasannya. Ada di gambar. Ya. Atrofia otak terjadi karena proses penuaan dan menurunnya suplai darah. Jadi itu secara ilmiah memang terjadi seperti itu. Akibat suplai darah, otak akan mengalami penyusutan. Perhatikan bahwa berkurangnya jaringan otak akan menyebutkan girus dan melebarnya sulcus. Girus itu yang mana? Girus yang mana? Girus yang putih-putihnya itu apa? Sulcus? Itu yang paling penting itu yang sepit yang sebelah kiri. Ini. Air sebelah. Oh. Ya. Girus itu adalah yang melekukan. Oke, lekukan. Ya. Sedangkan sulcus itu adalah permukaan dari lekukan tersebut. Oh iya. Oke, sulcus itu permukaannya. Kalau girus itu yang lekukan. Nah, lekukan ini semakin menyempit. Sedangkan sulcus itu ada yang melebar.
Dia melebar. Ini melebar. Berbeda dengan ini. Lebih lebar ini daripada ini. Ini normal. Dia seimbang antara lekukan dengan sulkusnya. Sedangkan ini sulkusnya sudah gyrusnya yang menyempit, tapi permukaannya melebar. Itu adalah struktur otak. Itu salah satu contoh. Nah, akibatnya kalau otak ini fungsinya apa otak? Apa? Mengatur sistem saraf, apalagi? Hah? Apalagi? Yaitu sebagai pengatur tubuh kita, ya, pengendali tubuh kita. Dia yang memerintahkan tubuh mana yang harus bergerak melalui sistem saraf. Nah, kalau orang sudah tua, kenapa dia sampai pikun? Itu jangan kamu marah, ya. Orang yang sudah pendengarannya mungkin hilang, itu ya wajar karena otaknya, ya, sarafnya juga sudah rusak. Jadi harus banyak-banyak bersabar berbicara dengan orang tua. Nah, kalau anak-anak itu mulai dia membelah, belum sempurna, ya, sehingga belum bisa menerima seperti kita kalau anak-anak, ya. Kalau orang dewasa sudah menyusut, berkurang. Orang tua. Tuh. Oke, respon yang keempat adalah namanya metaplasia. Oke. Metaplasia adalah perubahan reversibel. Ya. Dia bisa kembali lagi, yaitu satu jenis sel dewasa digantikan oleh sel dewasa jenis lain. Adaptasi sel ini, suatu sel yang sensitif terhadap suatu stres tertentu diganti oleh sel lain yang lebih mampu bertahan terhadap lingkungan yang tidak mampu. Siapa yang bisa berikan contoh ini? Dari kalimat. Jadi, metaplasia itu adalah keadaan di mana adanya perubahan yang reversibel, ya, akibat ada pergantian sel dewasa dengan sel dewasa lain. Oke. Tujuannya pergantian tersebut adalah untuk supaya dia mampu bertahan terhadap stres tersebut. Oke, masih ngembang. Contoh. Saluran napas seorang perokok. Ya. Saluran napas seorang perokok ada yang namanya sel epitel kolumnar. Bersilia, ini adalah sel normal seseorang. Ya. Sel normal seseorang, ini selnya. Ya, di kerongkongan. Nah, ini sketsanya. Jadi ini gambaran yang sebenarnya di mikroskop. Diambil. Nah, sel ini ditemukan namanya silia atau bulu kita, ya, di manusia yang normal. Oke. Terus kalimat yang kedua, sel epitel berlapis squamosal yang tebal ini dapat bertahan terhadap, oke, saya belum masuk situ. Sel ini, epitel ini, kolumnar yang normal ini adalah yang terdapat di setiap orang. Ya. Nah, terdapat silia-silia ini yang berfungsi untuk mengeluarkan mikroorganisme yang masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Terus seorang perokok, ya, itu akan membuat selnya akan berganti sendiri.
dia tidak terdapat lagi sel ini, tapi sel yang ini. Dia tidak memiliki silia. Nah, sel namanya adalah metaplasia squamosa. Ya. Sel ini tidak memiliki rambut getar. Oke. Tetapi dia tahan terhadap zat kimia yang membahayakan pada asap rokok. Ya. Jadi orang yang perokok mempunyai sel ini yang tahan terhadap asap rokok. Nah, jadi orang yang perokok itu sudah kebal terhadap asap rokok. Bandingkan dengan orang yang baru pertama kali merokok, pasti dia akan batuk. Baru isap satu kali, itu dia sudah langsung batuk-batuk. Karena apa? Yang bekerja adalah silianya. Oke. Nah, tetapi keunggulan ini ternyata membuat sel metaplasia ini terus membelah. Ya. Nah, kejadiannya ini akan membuat kanker. Ya. Kasus kebanyakan orang yang kanker paru-paru itu selalu didapatkan sel metaplasia squamosa. Ya. Jadi terdapat sel squamosa. Orang yang perokok itu pasti kalau dia mengalami kanker, dia terdapat sel ini. Dia sudah tidak memiliki ini. Tapi ini. Ya. Jadi dia tahan terhadap ini. Tapi dia tidak bisa mengontrol pembelahannya. Tubuh kita tidak bisa mengontrol pembelahannya sehingga akan memicu kanker di paru-paru. Pilih mana? Ini atau ini? Ya. Jadi tidak bisa dulu, harus salah satunya. Makanya tadi kan diganti dengan sel dewasa lain yang tahan terhadap stres. Nah, stresnya yang dimaksud itu adalah asap rokok. Ya, sel kita terus stres dari asap rokok, yang asap rokok tersebut mengandung zat kimia. Sehingga sel kita itu akan beradaptasi sendiri, berganti menjadi metaplasia squamosa. Namun, kekurangannya sel ini dapat membelah tidak terhenti. Sehingga kasus yang banyak terjadi, seseorang yang mengalami kanker paru-paru terdapat sel ini, bukan sel ini. Sehingga disimpulkan bahwa sel metaplasia itu tahan terhadap zat kimia, tapi tapi salah satu pemicu kanker di saluran pernapasan. Oke. Oke, itu tadi dari adaptasi, respons adaptasi tadi ada 4. Ya. Sekarang kita masuk ke jejas, tujuan pembelajaran kedua dan kematian sel. Oke. Jejas adanya sel itu adanya irreversible. Pada stadium awal atau pada cedera yang ringan, kelainan fungsi dan morfologi masih reversible, artinya bisa kembali lagi apabila stimulus yang merusak dihilangkan. Oke, itu jejas sel reversible. Jadi bisa kembali ke semula apabila faktor stres itu dihilangkan. Kalau kematian sel itu apabila cedera berkelanjutan. Ya, jejas menjadi irreversible, tidak bisa dapat kembali, sel tidak dapat pulih kembali dan menjadi mati. Ada 2 jenis kematian sel, yaitu nekrosis dan apoptosis. Nah, pertanyaan, nekrosis itu apa? Apoptosis itu apa? Coba, sebelum kita bahas.
Nekrosis. Apa? Nekrosis apa? Harus melibatkan sekelompok sel. 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 Sedangkan yang Apa sekelompok sel? Iya. Kematian seperti apa nekrosis? Kalau apoptosis, Kematian sel per individu sel. kenapa bunuh diri? Coba ada yang lain, nekrosis dan apoptosis. Apa kematian tidak terkendali? Yang mana, nekrosis atau apoptosis? Nekrosis. Kematian tak terkendali. Oke, kalau apoptosis? Kalau nekrosis itu tidak terprogram, artinya tidak terkendali. Ya. Kalau apoptosis itu memang sudah terprogram di dalam tubuh kita. Tunggu, sebelum saya lanjut ke gambar. Yang reversible sudah paham? Jadi dia bisa kembali lagi apabila faktor stres dihilangkan. Iya. Ya. Terus yang kematian sel itu karena adanya cedera yang berkelanjutan. Oke? Dan tidak dapat dipulihkan kembali. Oke. Nekrosis dan apoptosis. Yang ini adalah gambaran sel normal. Ya, dia bisa mengalami jejak reversibel apabila faktor stres itu bisa dihilangkan. Dia akan kembali lagi. Ya. Dan kalaupun tidak dihilangkan, dia akan mengalami kehancuran. Akan dimakan oleh sel fagositnya kita di dalam tubuh sendiri. Itu nekrosis. Dia kematian sel yang tidak terprogram. Artinya tidak terprogram itu adalah sel atau yang hancur akibat faktor eksternal atau stres. Ya. Sedangkan apoptosis itu adalah sel yang sudah terprogram mati, tidak ada faktornya. Ya, memang di dalam sel kita itu kan akan beregenerasi selnya. Ya. Nah, regenerasi sel itu, jadi ada sisa-sisa sel yang mati di dalam tubuh kita itu akan dihancurkan. Ya, seperti contoh yang kita bisa lihat adalah jaringan kulit kita. Ya, ada biasanya kulit yang terkelupas kulitnya. Itu adalah apoptosis yang sudah terprogram. Jadi jaringan-jaringan tersebut mati, isinya dimakan di dalam tubuh kita. Ada sel kita namanya sel fagosit, yaitu pemakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang mati. Fungsinya untuk membersihkan. Oke, kalau yang nekrosis ini berkaitan dengan cedera, ya, makanya ada radang. Jadi kalau ada luka, ya, luka, terus luka tersebut akan memicu kehancuran sel atau kematian sel, atau juga bisa menjadi pulih, kembali ke semula. Tetapi ingat faktor stresnya itu yang diobati atau dihilangkan. Kalau nekrosis itu tidak bisa kembali lagi. Dia sudah terprogram memang akan mengalami regenerasi selnya. Oke, ini yang tadi ringkasan yang respon adaptasi selesai.